Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi huril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wasahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman istami'una al-qawla fayattabi'una ahsana amma ba'd. Anak-anakku yang sangat saya banggakan, alhamdulillah pada Ramadan kali ini kita masih bisa bersemuka walaupun dengan melalui media online. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan mengkaji sebuah kitab yang sangat istimewa, inggih menika kitab Hadhihi Risalah Jami'atul Maqasid, kitab karya Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Mari kita mulai dengan membaca Fatihah buat beliau. Ala hadinna wa kulli niyatin shalihah bi jal Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabihi wa dzurriyyati wa tabi'in. Walau wa syada salihin usun ila Mbah Hasyim Asy'ari wa usun ila Mbah Kiai Gede Mangembah Kamaruddin wa Salesani wa Jami Masisi wa Sayyidul Ahmad Muhammad Nabi Hasan. Sallallahu alaihi Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seperti musannif atau pengarang pada umumnya mesti memulai kitab dengan membaca bismillah, alhamdulillah dan salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan muji asmane Allah, Ar-Rahmani, zat kang maha welas ing dalem donya. Maksudnya adalah Gusti Allah sangat memberikan rahmat, sangat kasih sayang kepada seluruh umat manusia, baik manusia yang beriman kepadanya maupun manusia yang tidak beriman. Niku maksudnya Allah welas ing dalem donya. Ar-Rahimi tur maha welas ing dalem akhirat. Maksudnya adalah bahwa Allah memberikan rahmat besok di akhirat hanya kepada orang-orang yang beriman saja. Jadi khusus di akhirat ini Allah memberikan rahmat kepada orang yang beriman hingga akhirnya kita semua bisa masuk surga. Allahumma amin. Alhamdulillahi syukra. Alhamdu utawi sekabai puji iku lillahi kedue Gusti Allah. Kita setiap kali memuji sesuatu pasti ujung-ujungnya itu adalah memuji Gusti Allah. Jadi makanya segala bentuk pujian itu milik Gusti Allah. Tidak hanya kita secara langsung muji atas berbagai macam nikmat Allah, ya Allah alhamdulillah Engkau beri aku kesempatan bisa berbuka puasa dengan es degan, ayam panggang dan seterusnya. Tidak hanya itu, tapi juga ketika sampean memuji makhluknya Allah, misalnya ada bunga yang bermekaran begitu indah, ya Allah begitu indahnya bunga-bunga ini, itu secara enggak langsung sampean juga memuji kepada Gusti Allah. Atau ketika sampean memuji makanan yang enak, cek enak erek mie ayam iki, itu memang seakan-akan memuji kepada pembuat mie ayam, penjual mie ayam. Tapi juga secara tidak langsung sampean memuji kepada Gusti Allah. Karena yang menciptakan bahan-bahannya, bahkan yang menciptakan penjual mie ayam, Gusti Allah. Makanya alhamdulillah segala puji adalah milik Allah. Kenapa kita memuji Allah? Syukron, krana matur suwun, bersyukur ala nawalihi ing atase nikmate Gusti Allah. Begitu banyak nikmat atau anugerah yang diberikan Allah kepada kita semua. Wassalatu utawi tambahi rahmat, wassalamu lan keselamatan iku ala sayyidina muga-muga tetep ing atase Gusti kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad, wa alihi lan keluargane Kanjeng Nabi, wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi. Wa ba'du lan sause maca bismillah alhamdulillah sholawat, beliau menjelaskan kenapa beliau menulis Ar-Risalah Jami'ah ini, menulis kitab Risalah Jami'atul Maqasid ini. Di antaranya adalah beliau ingin menjelaskan kepada kita semua santri-santrinya, Mbah Hasyim, agar kita memahami kenapa sih
Allah kok menyuruh kita untuk berwudu? Kenapa Allah menyuruh kita untuk beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab dan seterusnya, menyuruh kita melakukan sholat, menyuruh kita berpuasa dan seterusnya? Di sini ada 7 maqasid. Ada 7 tujuan-tujuan ini dibagi ada 7. Yang pertama mengenai bab keimanan. Apa tujuan daripada kita beriman kepada Allah, kepada malaikat dan seterusnya. Juga kemudian dilanjutkan dengan maqasidut thaharah. Apa tujuan dari kita diperintah oleh Allah untuk menjaga kebersihan, baik itu kebersihan jiwa, kebersihan tempat maupun kebersihan hati dan seterusnya. Yang berikutnya ada maqasid fis shalah. Kenapa kita setiap hari, setiap malam? Yang berikutnya adalah maqasidus shalah. Kenapa kita kok melaksanakan sholat sehari semalam ada 5 kali? Lalu ada maqasidus zakat. Kenapa kita melaksanakan ibadah namanya zakat? Lalu ada juga maqasidus shaum. Kenapa kita melaksanakan ibadah puasa? Kenapa kok 1 bulan penuh? Kenapa kok enggak 1 hari saja lah enak posoi? Kemudian dilanjutkan dengan maqasidul hajj. Ada tujuan-tujuan daripada haji itu apa hikmahnya? Dan yang terakhir nanti ditutup dengan maqasidut tasawuf. Apa itu hakikat daripada tasawuf? Anak-anakku yang sangat saya banggakan, mari kita mulai yang pertama yaitu mengenai keimanan. Al-maqsadul awal utawi iki iku tujuan kang pertama fi bayani aqaidil Islam. Ing dalem nerangaken pira-pira akidah Islam. Wa usulil ahkam lan pira-pira dasare pira-pira hukum. Dalam bab ini Mbah Hasyim Asy'ari menjelaskan kepada kita apa itu yang dimaksud dengan kepercayaan keimanan dalam Islam dan apa saja dasar-dasar hukum atau sesuatu yang bisa dipakai untuk menjadi dalil dalam agama Islam. Awwalu wajibin alal mukallaf. Utawi kawitane perkara kang wajib alal mukallafi ing atase wong mukallaf iku ma'rifatullahi taala ngawruhi Gusti Allah. Kita semua tentu di sini adalah orang mukallaf. Karena mukallaf syaratnya ada 2, nggih enten kalih. Napa iku? Yang pertama adalah baligh, yang kedua berakal. Insyaallah sampeyan iki ya wis baligh bolak-balik, gak baligh sepisan tok. Baik baligh secara fisik maupun baligh secara umur. Maka sampeyan semua harus mengetahui Allah. Lah bagaimana yang disebut dengan ma'rifatullah itu? Wahia utai ma'rifatullah iku antuk mina yanto iman sapa sira bi annallaha maujudun kelawan sak temene Gusti Allah iku maujudun maujud. Gusti Allah iku ada. Laisa ora ana sapa Allah iku bimakdumin kelawan kang ora ana. Di sini yang disebut makrifat terus Mbah Hasyim adalah harus iman. Iman itu adalah percaya. Lah jenenge percaya kudu ana buktine. Gak oleh kok jenengan percaya tanpa ada bukti. Contoh misalnya sampean keluwen ndok nggone suatu daerah dolen nang omahe kancane. Mari ngono ayo rek dalu-dalu iki enak mangan tahu tek iki rek, ya kan sing pedes-pedes ngono. Ayo ndelek sing di sing enak, sing ndok perapatan apa sing ndok telon? Oh sing ndok perapatan ae. Ayo kon tau nyoba ta? Gak tahu. Kok iso ngarani enak ya apa? Ya iki wong ngarang nggih. Dia tidak ada bukti. Mestine apa? Mesti jawab ya nek pengen membuat orang percaya, iya aku bolak-balik tuku rono. Aku wis tuku sing ndok telon, aku sing tuku ndok perapatan. Sing enak ndok perapatan lho. Mesti iki orang akan yakin, akan percaya. Kenapa? Karena sampean sangat meyakinkan. Nah nek wong tau nyoba gak tahu, lah iki ya gak bakal yakin. Nah itu maknanya iman. Berarti kita harus sangat tahu, bisa membuktikan bahwa Allah itu ada, Allah itu wujud. Buktinya apa? Ya banyak sekali. Baik bukti secara nakli melalui Quran maupun melalui hadis, pun jelas ayatnya biasa sampean waca pas wae salat, qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah Maha Esa, Allah itu ada dan Allah Maha Esa, wis jelas. Kalau bukti secara akli, bukti secara logika, bisa kita ketahui bahwa
di sekitar kita atau di alam semesta itu banyak sekali hal-hal yang tidak mungkin itu merupakan buatan manusia. Buku niki kitab, gaweane menungso niki. Mik niki gaweane menungso, klambi gaweane menungso. Gedung ini gaweane menungso. Tapi barang sampean tingali, lho kono ana bulan. Sapa sing gawe? Mosok bapak sampean iso gawe bulan. Ana matahari, mosok mbah sampean iso gawe matahari, gak iso. Maka ini ada kekuatan lain di luar kemampuan manusia yang menciptakan alam semesta. Lah, bukti-bukti itu harus kita pahami. Kenapa? Karena itulah disebut dengan iman. Iman itu maknanya percaya, percaya harus ada bukti gak oleh ngarang-ngarang karepe dhewe. Ya di Gusti Allah harus ada. Qadimun laisa bihadisin. Qadimun tur kang dhisik laisa ora ana sapa Allah iku bihadisin kelawan kang anyar teko. Harus Gusti Allah itu maha kekal dahulu. Gak oleh kok Gusti Allah iku kemudian dikatakan gak apa-apa. Tidak masalah. Kok kadang putus. Nggih, gak boleh dikatakan bahwa Gusti Allah itu sesuatu yang baru. Lagi kan aneh. Mosok ada Tuhan yang wujud, yang ada, yang lahir setelah makhluknya. Makhluknya dhisik, mari ngono terus Tuhane lagi ana. Lah nek ngono sing ciptakno alam semesta iki sapa? Sing nyiptakno mbah-mbahmu iki sapa? Kok ndadak Tuhane lahir kari. Lah mestinya kan Tuhan ada dulu. Nah nek Gusti Allah kan mboten nate lahir, tidak dilahirkan dan tidak beranak. Lam yalid walam yulad. Mari kita diumumno break sebentar. Ana iklannya enggak? Oh belum? Masih belum dah? Nah mau cari 1 menit sampean. Nggih, cut ya, cut. Selanjutnya Mbah Hasyim juga menjelaskan bahwa di antara sifat-sifat Allah ini adalah qaimun binafsihi. Gusti Allah itu qaimun binafsihi. Nandangi binafsihi kelawan awak dhewene Allah, kelawan date Gusti Allah. Layah taju ora butuh sapa Allah ila mahallin paring panggonan wala mukhassisin lan ora wong kang nentokaken to ngususaken. Maksudnya apa? Penyebab. Jadi Gusti Allah niki tidak usah butuh tempat. Jadi misalnya ada ayat Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Jangan dipahami bahwa Allah itu butuh arus pole gawe lungguh. Lha iku ngawur. Pole apa? Tempat itu adalah makhluk. Bahkan zaman, waktu itu juga makhluk. Jadi mboten saged kok sampean takon, lho Gusti Allah iku umure pirang tahun ya? Apakah 1 juta tahun ataukah 1 miliar tahun? Nah ini mboten angsal. Kenapa? Karena waktu itu adalah makhluk, tempat adalah makhluk. Maka kita tidak boleh menyatakan bahwa Allah itu duduk, bener-bener duduk kayak aku ngene iki nggih, mboten angsal kayak ngono iku salah. Kenapa? Karena lah akhirnya menyatakan bahwa Allah butuh tempat dan itu sangat ngawur. Selanjutnya Mbah Hasyim juga menjelaskan berbagai macam sifat-sifat, ada sifat kudrat, sifat iradat dan seterusnya. Mbah Hasyim di sini juga menjelaskan bahwa Gusti Allah niki beliau bersifat mutakalim, bersifat maha berbicara. Tetapi tidak semua makhluk diajak berbicara kali Gusti Allah. Pola napa? Menurut kitab yang ditulis oleh Dr. Buti, beliau menjelaskan bahwa kalau seandainya setiap manusia bisa berbicara dengan Gusti Allah, niku sawangane enak. Sampeyan saiki gak duwe-duwe. Ya Allah, kula pengen duit. Nah, terus bisa bicara dialog dengan Gusti Allah 2 arah. Iya ya, tak kei duit. Tapi kok dhisik ya, saulan kas. Aku iki jek ngurusi wong daerah Jawa Barat kono, saaken iki akeh sing gak duwe duit. Engko saulan kas kon tak kei duit. Nih. Akhirnya sampean wis kadung kepepet, butuh duit saiki. Ya wani utang nak kancani. Rek, aku utang kok rek 1 juta dhisik. Nah, iso nyaur ta kon, gampang. Ulan ngarep tak sahur. Lho mosok sih? Iya. Gak percaya tak kok Gusti Allah. Aku pingi wis ngomong, jarene sik ngurusi wong Jawa Barat, mari ngene ngurusi wong Jawa Timur. Nih. Arek-arek iki takon kancamu, ya Allah nggih ta, jenengan ajenge nyukani yatra nang arek iki lan ngarep. Oh iya,
wulan ngarep hari kita kayak duit. Akhirnya kan enak, seakan-akan sawangane enak, semacam itu sawangane enak. Tapi ini membuktikan bahwa manusia itu adalah under control. Manusia itu makhluk yang musayyar, dan Gusti Allah tidak ingin seperti itu. Yang diinginkan Gusti Allah adalah manusia itu makhluk yang mukhayyar, makhluk yang memiliki kemampuan untuk memilih. Jadi apapun yang kau lakukan itu memang pilihanmu sendiri. Sampean pengen budal sekolah, sekolah nak nggone Universitas Komarudin. Iku kan ya pilihan sampean, gak ono sing meksa sampean budal-budal dhewe, ya kan? Sampean engko mlebu warung iki panganane macem-macem karena warungnya warung internasional. Ono sate kambing, ono sate ayam, ya ono sate babi. Lah apa kok milih sate babi? Nggih pengen ecep-ecep Pak, ngecek tahu. Ya gak karep-karepmu ya kan, sak karep-karepmu kon dhewe sing milih, kon dhewe sing bayar, tapi jangan lupa besok ada pertanggungjawaban. Gusti Allah karek nakokno. Wingi lah ono sate ayam, ono sate kambing, lah pokon tuku sate babi. Lah karek takon tok. Dadi besok jenengan ini masuk surga ya gara-gara apa yang telah kamu lakukan, laha maka sabat, karena yang kamu lakukan ini positif, yang kamu lakukan ini bagus, semua yang kamu pilih bagus, akhirnya kamu masuk surga. Begitu juga wa alaiha maktasabat, nek ana wong mlebu neraka, kok ojo ngersula, ojo nyarana Gusti Allah. Kamu sudah tak kasih pilihan yang banyak sama macam-macam, dan kamu juga tak kasih guidance book, sudah kasih buku manualnya, buku petunjuknya, sing ngene iki oleh, sing ngene iki gak oleh. Wis lengkap, ten Quran hadis lengkap, mana yang halal, mana yang haram. Lah pokon langgar, ya salah-salahmu dhewe, ojo nyalano Gusti Allah. Itulah maka tidak semua manusia, tidak semua dari kita bisa berbicara dengan Gusti Allah. Maka dari itu Allah kemudian mengutus beberapa rasul. Arsala bi fadlihir rusul. Arsala ngutus sapa Allah bifadlihi kelawan anugerah Allah ar-rusula ing pira-pira rasul. Rasul diutus oleh Gusti Allah. Nah, karena rasul ini adalah utusan Allah, duta-duta dari Tuhan, maka tentu mereka ini bukan manusia sembarangan. Memang fisiknya sama dengan kita, ada dua tangan, ada dua mata, dan seterusnya sama. Mereka juga butuh makan, mereka juga butuh minum, Nabi juga tidur, sama kayak kita. Tapi ada beberapa hal yang berbeda. Apa itu diantaranya? Fahum maksumun minas shaghair wal kabair. Fahum mongko utawi rasul, iku maksumun pira-pira wong kang den reksa, dijaga minas shaghair saking pira-pira dosa cilik, wal kabairi lan pira-pira dosa gedhe qablan nubuwati ing dalem sadurunge dadi nabi wa ba'daha lan sakwise dadi nabi. Jadi para rasul ini adalah manusia tapi yang tanpa maksiat sama sekali. Lho kok iso? Ya harus. Kenapa? Lah wakile Gusti Allah jare. Mosok utusane Gusti Allah dadak pelunga-pelungu. Dadak mari ngono misale apa? Wayahe macet ngene iki ngoyo ndok pinggire dalan. Lah gak pantes, nggih. Mosok nabi nang koyo ngono. Itu sangat tidak pantes, nggih. Maka harus orang-orang yang benar-benar tidak pernah melakukan maksiat, baik di saat para nabi ini masih kecil, dalam artian belum diangkat oleh Allah menjadi rasul, belum dilantik, niku nggih sudah tidak pernah melakukan maksiat. Pernah diceritakan dalam sebuah hadis bahwa Kanjeng Nabi niku pernah diajak teman-temannya waktu Nabi masih kecil, nggih. Diajak teman-temannya untuk nonton konser. Ayo Muhammad ajak nonton konser. Oh ya wes aku gak tahu ro. Dijak nggih nonton ke salah satu konser syair-syair Arab. Budal mriko Kanjeng Nabi, wis budal semangat, mau pengen ngerti yang jenenge arek cilik. Barang pas untuk nggone nggih kan disiki teko wis disiki. Iku dadak Nabi keturun sare sampai acara buyar. Berarti kan enggak pernah ikut menyaksikan acara tersebut. Ya kan karena apa ya mosok rek nang nabi nang lu joget-joget untuk konser musik dangdutan lu agak pantes ya kan. Maka mereka semua adalah maksumun, dijaga oleh Allah dari berbagai macam kemaksiatan. Begitu juga munazzahun, tur pira-pira kang den bersihaken den suciaken an kulli munafirin saking saben-saben perkara kang melayokaken menungso, membuat manusia takut tab'an kelawan wateke, kelawan fisike. Jadi tidak mungkin para nabi ini sampai kemudian
terkena sesuatu hal, penyakit, yang sampai penyakit ini membuat orang takut mendekat. Niku mustahil. Misalnya Kanjeng Nabi sakniki tasik gesang. Terus saiki wayahe corona. Gak mungkin Kanjeng Nabi kena corona. Pole apa? Akhirnya sampean misalnya kan pengen njaluk fatwa Nabi ngeten niki hukumnya apa? Budal sowan nak Kanjeng Nabi. Aja rek Nabi corona. Lho ya ta. Aja lah ketularan aku iki. Lha iki kok ngawur. Nah nek ngono dakwahe kapan? Ya kan? Mendadak nabine penyakiten. Dakwahe kapan? Aku lak wedi ketemu Nabi ngare ketularan. Lha iku mboten enten. Jadi bahkan misalnya diceritakan bahwa Nabi Ayub niku dicoba kali Gusti Allah dengan bermacam ragam penyakit. Ya penyakit yang ya memang parah, tapi tidak kemudian penyakit itu sampai meninggalkan beliau dari tugas berdakwah. Sik tetap dakwah. Nah nek ngono apa gaene dadi nabi. Oh nabi kan tugasnya untuk berdakwah 24 jam seumur hidup, ya kan? Maka seluruh nabi ini tidak boleh terkena hal-hal yang membuat tugas dakwanya terhalang. Misalnya juga Nabi Yakub, abai Nabi Yusuf yang sempat digosipkan diisukan beliau ini buta. Lagi mboten, nggih mek lara meripat ngoten mawon. Lah kalau sampai nabinya buta, lah dakwah ya nopo? Lah mboten saged dakwah. Nih. Mari kita break sebentar untuk mendengarkan sesuatu yang akan datang ini. Anak-anakku yang sangat saya banggakan, jadi para nabi, para rasul itu adalah makhluk Gusti Allah yang paling sempurna, makhluk Gusti Allah yang paling mulia, bahkan kemuliaannya melebihi malaikat. Wahum afdhalul khalqi alal itlaq, wahum utawi para rasul iku afdhalul khalqi, luweh utamane makhluk alal itlaqi ing atase mutlak atau secara absolut. Bahwa yang paling utama adalah Kanjeng Nabi, dan tentu yang paling utama sendiri Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah untuk mendampingi Kanjeng Nabi Muhammad niki, maka Allah juga memberikan pendamping-pendamping yang istimewa, orang-orang yang sangat mulia juga. Wa ashabuhu khairul quruni. Wa ashabu utawi pira-pira sahabate Kanjeng Nabi iku khairul qurun, luweh baguse pira-pira mangsa. Manusia-manusia terbaik adalah manusia-manusia yang mendampingi Kanjeng Nabi. Bahkan Nabi pernah dawuh, kok misale imane Sayyidina Abu Bakar iku ditimbang dengan imane seluruh manusia, sik jelas abotan imane Sayyidina Abu Bakar. Bahkan di hadis yang lain Kanjeng Nabi dawuh, meskipun engkau bisa sedekah emas seberat gunung, jadi emas sak gunung sama sedekahno, iku gak bakal membandingi sedekah sahabat walaupun hanya sebutir debu, karena perjuangan yang telah mereka lakukan dalam berdakwah, dalam melindungi Kanjeng Nabi sangat luar biasa. Jadi imannya sahabat itu iman yang tanpa celah. Misalnya Sayyidina Suraqah niki orang yang mengetahui keberadaan Rasul saat beliau hijrah ke Madinah. Jadi ngerti Kanjeng Nabi ki melayu ndok nih, karena Suraqah niki orang yang sangat canggih dalam mencari jejak, ya, karena kebiasaannya berburu. Muhammad karo Abu Bakar iki lewat kene. Dia tahu jejaknya, akhirnya dikejar, ketemu temenan. Dan ternyata di situ ada 3 orang, ya, Kanjeng Nabi, Sayyidina Abu Bakar, dan satu petunjuk jalan, satu gaib namanya Abdullah bin Arqad yang saat itu masih musyrik, belum masuk Islam. Kemudian Suraqah berpikiran, iki nek tak lawan wong telu aku kalah, mending tak bacok teko mburi. Maka dia lalu mempercepat laju kudanya, terus ape bacok Kanjeng Nabi teko mburi. Ternyata apa? Karena Nabi dilindungi oleh Gusti Allah, kemudian Suraqah gagal dan
golong koming tiba, karena dijogo malaikat. Kanjeng Nabi dijogo malaikat, akhirnya Surakoe jatuh. Dan itu sampai terjadi 3 kali. Dan Nabi terus nulungi Surako. Baru di kesempatan yang ketiga, Surako juga gagal dan jatuh yang ketiga kalinya. Nabi lalu mendekati Surako, "Lakon ngene iki gak iman ta? Apa kamu gak iman bahwa ada kekuatan yang melindungiku, yaitu Gusti Allah. Gak mungkin orang selevel kamu, kesatria berkuda, dadak ujuk-ujuk tiba." Langsung iman. "Iya ya, gak mungkin rek. Aku iki kesatria berkuda yang hebat, mosok ndok nggone padang pasir, gak ono watu, gak ono kayu, kok jaranku ujuk-ujuk tiba." Lalu dadak Suraka niki nggudo, "Wahai Rasul," setelah syahadat, "Wahai Rasul, nek jare wong Quraisy ndok Mekah, sing ero Muhammad, sing nyudokno Muhammad, tak kei unta 100. Lah, kula niki sampean kei napa?" Nah, jenenge pancen jenenge wong dalanan, "Kula sampean kei apa?" Ya gampang. "Kamu bakal tak kasih siwaru Kisra." Siwar itu lambang kemaharajaan Kisra, bunder, emas, bunder wungkul gede, gelang emas. Iku selalu dicekel sama Kisra, dan siapapun yang nyekel iku, dia adalah Kisra, penguasa Imperium Persia yang terbentang dari India sampai Rusia. Itu Imperium Persia. Sapa wae mbek ujuk-ujuk sampean nak pasar legi, klotak apa rek, dadak nemu siwar, ya berarti kamu adalah menjadi Kisra, menjadi penguasa Persia. Nah, Nabi janjeni iku di saat umat Islam sedang digencet, tergencet nggak bisa obah, bahkan karo wong Quraisy ae durung wani sik waktu iku, durung ada konflik peperangan, gak wani. Lalu apa kata Suraka? "Iya, saya terima." Karena apa? Karena dia sadar bahwa Muhammad nggak pernah bohong. Pasti kalau Muhammad ngomong saya dapat siwar, pasti saya dapat siwar. Ternyata pas Nabi wafat, Suraka belum dapat siwar karena kita belum konflik, belum berperang dengan orang Persia. Apa yang dilakukan Suraka? Dia masih iman. "Saya yakin Muhammad nggak pernah bohong. Saya pasti akan dapat itu." Kemudian masuk ke zaman Sayyidina Abu Bakar. Sampai Sayyidina Abu Bakar sedo, dia belum mendapatkan siwar. Kenapa? Karena kita sudah konflik dengan Persia, tapi kita belum mengalahkan rajanya. Baru pas masa Sayyidina Umar, kita bisa menyerang Ctesiphon atau Madain, ibu kotanya Persia. Lalu kita berhasil mengalahkan Kisra dan merebut siwarnya. Baru kemudian Sayyidina Umar memanggil Suraka, "Wahai Suraka, engkau tahu apa ini?" "Ya, itu siwar." "Dan kau tahu ini punya siapa?" "Nggih, pek kula, wong kula biyen dikai Nabi kok." Dan semua sahabat tahu bahwa itu adalah haknya Suraka. Lalu apa kata Sayyidina Umar? "Ya wis, saya mewakili Rasul menyerahkan hadiah ini kepadamu, wahai Suraka." Ketika diserahkan lambang kemaharajaan Kisra yang terbuat dari emas itu, yang disebut siwar, dipegang sama Sayyidina Suraka, "Wis kula gak butuh. Karena Suraka sudah ada Rasul sama Gusti Allah di sini, sudah ada Allah dan Rasul di hati saya. Saya gak butuh ini." Bayangkan Sayyidina Suraka ketika Rasul wafat, durung oleh siwar, tapi tetap bertahan dengan keimanannya. Duduk ngomong, mujuk irek Muhammad iki. Jarene aku dikai siwar dadak sampai mati durung keturutan. Iku lak awak dhewe. Pasti awak dhewe yang ngono mbujuk iki. Aku durung oleh apa-apa ngene kok. Sampai zaman Sayyidina Abu Bakar durung oleh. Jelas iki akan murtad. Itu kalau level kita. Ini bayangno niki levelnya sahabat, ya kan? Maka iman mereka tiada celah, tiada cacat. Beda dengan iman kita. Sampean saiki karo kanca-kancane kumpul bareng, ya kan, takoni, "Poso ta rek?" "Ya poso, lu mosok gak poso." Tapi engko ijen ndak jero jeding, sak cedok entek, ya kan? Kenapa? Ya padha iman kita itu yazid wa yangkus. Kadang suatu saat iman kita levelnya tinggi, satu saat kadang menurun. Nah, menurun ini hati-hati aja sampai hilang, alhamdulillah min dalik. Jadi itu para sahabat Kanjeng Nabi, dan menurut Mbah Hasyim, wa afdaluhum utawi luwe utamane sahabat iku Abu Bakrin Sayyidina Abu Bakar, summa Umar nuli Sayyidina Umar, summa Utsman nuli Sayyidina Utsman, summa Aliun nuli Sayyidina Ali, ridwanullahi taala alaihim ajmain. Anak-anakku yang sangat saya banggakan, selanjutnya beliau juga menjelaskan bahwa kita harus beriman terhadap hal-hal yang telah diajarkan Nabi kepada kita. Wa nu'minu bi jami'i ma akhbarana bihi. Kita harus iman dengan apa yang telah diajarkan Rasul kepada kita.
Iman kepada siapa? Contohnya yang diajarkan Nabi, kal malaikati, koyok para malaikat, bahwa malaikat itu ada. Niki nduk Quran selengkap dalile, nduk hadis wis lengkap. Wal kutubis samawiyati lan pira-pira kitab as-samawiyati kang bangsa langit. Kita harus iman bahwa Allah menurunkan 4 kitab. Ya, ada Taurat, Zabur, Injil dan Quran. 4 kitab yang diturunkan oleh Gusti Allah, tapi tinggal 1 yang masih terjaga keasliannya, yaitu Al-Quran. Karena 3 kitab sebelumnya sudah diambil oleh Gusti Allah. Jadi kok misalnya ada Taurat, Zabur, Injil yang beredar sekarang, ini bukan Taurat yang asli dari Gusti Allah, karena yang asli sudah diambil oleh Gusti Allah. Wasu'al lan pitakonan kubur. Jadi ada nih, di dalam kuburan nanti setiap manusia akan didatangi oleh malaikat mungkar dan nakir. Wal ba'si lan hari kebangkitan dan seterusnya. Ini semua hal-hal yang harus kita imani. Kenapa? Karena ini semua ada dalam Al-Quran, semua dalam hadis juga ada. Anak-anakku yang sangat saya banggakan, selanjutnya Mbah Hasyim menjelaskan mengenai rukun-rukun Islam. Ini juga harus kita laksanakan. Wa arkanul islami khamsatu asya. Utawi pira-pira rukune Islam iku khamsatu asya'a, 5 pira-pira perkara. Rukun Islam ada 5. Nah, di sini berbeda dengan iman. Kalau iman maknanya percaya, kalau Islam itu maknanya tunduk, maknanya pasrah. Pasrah. Berarti apa? Ya kudu dilakoni. Wong sampean wis pasrah, ya kan? Jadi kalau dalam keimanan dasarnya adalah pakai akal. Kalau dalam keislaman dasarnya adalah pakai hati. Jadi dasarnya kemauan. Sampean mau apa gak sih nglakoni ibadah iki? Nek mau ya lakonono, nek gak ya berarti sampean iki imane iman yang palsu, ya kan? Imannya iman yang hoak. Nggih, pole apa? Nah, pole gak gelem nglakoni. Ikan aneh, nih. Ini sungguh sangat aneh. Jika ada orang yang telah mengakui bahwa ya Allah Engkau Tuhanku, nih. Aku yakin itu dan aku adalah hambamu. Ya wis jare Gusti Allah, aqimis shalah. Ayo salat to. Oh kok dhisik nek salat nggih. Aku iki pegel, gak usah salat po. Sing penting kan aku makhluk, engkau Tuhan, beres. Lha iki gak beres. Iki ngawur. Iki padha karo sampean ndelek bos, nggih, ndelek kerjaan. Ketemu bose. Nggih, bos aku pengen kerja ndok kene, bos. Ya wis, meneh Senin riniyo jam 7, nggih. Senin rono jam 7. Misale sampean kerja ndok gone apa bengkel ngono. Wis iku mobil sing warna abang iku bane cumplungen gantian ban sing anyar. Ya mau bos, nggih. Setelah aja ate ngongkon aku kerja, sing penting aku budal rene, ya kan. Meneh akhir bulan aku kayak ana duit. Lah jelas diusir karo bose. Gak mungkin ana uang sing gelem dikenekno. Lah menungso gak gelem kok. Mosok Gusti Allah itu kan sangat hubungan yang sangat ngawur. Apa saja rukun Islam ini? Rupane asyahadatani, syahadat loro. Wala sihatalan ora ana sah iku maujud lahu kedue muslim bidunihima kelawan syahadatani. Jadi harus ada registrasi. Registrasinya melalui apa? Ya melalui syahadat ini. Kemudian wassalatulan salat, wazakatulan zakat, wal hajjulan haji, wasaumu Ramadan lan poso ulan Ramadan. Ini semua adalah rukun-rukun Islam. Dan bagaimana cara untuk bersyahadat, mengucapkan syahadat ini? Mbah Hasyim menjelaskan wal ityanu bis syahadata ini lan nekani kelawan syahadat loro wa tartibuhuma lan ngurutaken syahadat loro wa muwalatuhuma lan nuli-nuline syahadat loro. Jadi harus berurutan dan secara langsung, gak oleh diwalik. Misalnya ana wong syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wa asyhadu alla ilaha illallah, niki berarti durung sah. Pale apa registrasine kuwalik, ya kan gak oleh. Atau misalnya apa? Misale gak langsung, nggih. Asyhadu alla ilaha illallah. Mari ngono sik rek tak mangan dhisik. Wis mari wareg wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah niku nggih mboten angsal. Ini harus berurutan, nggih, harus langsung. Anak-anakku yang sangat saya banggakan, kemudian Mbah Hasyim menjelaskan apa saja hukum-hukum yang ada dalam Islam ini. Beliau menjelaskan wa ahkamus syar'i khamsatun. Wa ahkamus syar'i utawi pira-pira hukum syariat, hukum agama iku khamsatun ana 5. Rupane wajibun wajib, wa mandubun sunnah, wa haramun lan haram, wa makruhun lan makruh, wa mubahun lan mubah.
Jadi ada 5 hukum dalam agama Islam. Wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Apa itu wajib? Wajib adalah ketika kita mengerjakannya, kita dapat pahala, dan ketika kita meninggalkannya, kita akan mendapat siksa. Boleh apa ya pancen dikongkon jare, dadak gak dilakoni, dikongkon secara wajib. Apa saja model-model atau bentuk-bentuk kewajiban ini? Tentu yang ada dalam rukun Islam itu semuanya wajib harus kita lakukan. Tapi juga ada banyak sekali kewajiban-kewajiban yang tidak termaktub dalam rukun Islam. Misalnya apa? Ada kewajiban untuk taat kepada orang tua. Itu tidak termaktub dalam rukun Islam, tapi juga harus kita laksanakan. Begitu juga misalnya apa? Kewajiban untuk taat kepada pemerintah, itu juga harus kita laksanakan. Tentu kewajiban-kewajiban ini selama tidak bertabrakan dengan syariat, dengan perintah Gusti Allah. Lalu beliau menjelaskan kalau sunnah itu apa? Sunnah itu adalah hal-hal yang kalau kita kerjakan kita dapat pahala. Tapi kalau kita tidak mengerjakannya ya tentu tidak dapat pahala, tapi ya tidak dapat dosa. Beda dengan wajib. Kalau wajib ditinggalkan ya kena dosa. Apa contohnya? Sangat banyak sekali. Misalnya sholat duha. Sholat duha ini hukumnya sunnah. Lah tapi kalau jenengan pas waya pegel gak gelem sholat duha ya ora apa-apa. Traweh juga sama. Traweh ini hukumnya sunnah. Kok misalnya pegel gak traweh ya ora apa-apa. Tapi lah eman, ini bulan Ramadan. Mosok gak gelem delek ganjaran sing akeh. Jadi maka sunnah-sunnah ini harus kita kerjakan. Lalu ada perintah yang disebut dengan haram. Haram ini kebalikan daripada wajib. Haram itu adalah hal-hal yang kalau kita mengerjakannya ya tentu dosa. Dan kalau kita meninggalkannya justru malah dapat pahala. Apa contohnya? Contohnya sangat banyak sekali dalam Quran maupun hadis. Misalnya mabuk-mabukan. Ini hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Mengkonsumsi narkoba apapun bentuknya. Baik dalam bentuk benda cair, benda padat, benda gas. Semuanya adalah haram. Begitu juga apa? Zina dan hal-hal yang mendekati zina. Wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian semua mendekati zina. Zina ya haram seru, ojo maneh zina cedek-cedek karo zina, melakukan perbuatan yang nanti berujung kepada zina itu sudah haram. Apa contohnya? Ya gendaan. Nah, itu kan mendekati zina. Itu adalah sudah melakukan perbuatan yang haram. Makanya mboten angsal, ya kan? Jadi selama sampean sik gendaan, maka argo argo perbuatan haram ini sik mlaku terus, dosane sik mlaku terus. Gara-gara apa ya sik gendaan terus, ya kan? Kemudian beliau juga menjelaskan ada yang disebut dengan mandub atau sunnah. Nih. Keliru. Kemudian beliau menjelaskan ada yang disebut dengan makruh. Makruh itu adalah kalau kita meninggalkannya dapat dosa, makruh itu kalau kita melakukannya kita tidak berdosa, tapi kalau meninggalkannya kita akan mendapat pahala. Lalu yang terakhir adalah mubah. Mubah itu hal-hal yang kalau kita lakukan ataupun kita tinggalkan sakarepe. Tapi kalau tujuan yang bagus, tentu di situ ada pahala. Contohnya apa? Mangan, ngombe. Iki ya perbuatan biasa. Kenapa? Karena manusia sebagai makhluk itu harus butuh nutrisi, ya kan? Kalau gak nutrisi nih gak obah sampean, maka di situ makan dan minum perbuatan biasa. Tapi ketika jenengan niati, ya Allah, kula mangan iki supaya saya kuat untuk bekerja, supaya saya kuat untuk belajar, maka makan dan minum di situ yang asalnya mubah bisa menjadi sunnah, sama akhirnya oleh ganjaran gara-gara makan dan minum tadi. Anak-anakku yang sangat saya banggakan, kemudian Mbah Hasim juga menjelaskan bahwa afdalul ibadat, sebaik-baik ibadah, afdalul ibadat utawi luweh utamane ibadat, ba'dal imani sause iman, iku as-sholatu sholat. Ibadah terbaik
setelah kita beriman adalah melaksanakan sholat. Sebab apa? Sebab sholat itu adalah perkara sing paling pertama dhewe ditakokno Gusti Allah nalikane yaumul hisab. Saking urgennya sholat, saking pentingnya sholat. Ketika yaumul hisab menungso dipanggil nggal siji, langsung karo Gusti Allah malaikat ceken rapote hari ini ya apa, nilai sholatnya ya apa. Ternyata nilai sholatnya bagus, nih sholat duhur 100, sholat asar 100 kabeh. Wis lebokno nak surga. Jak nak surga arek. Lah niki posoe durung diperiksa. Lah niki bakti kepada orang tua belum diperiksa. Gak usah, pasti apik, ya kan? Pasti apik. Nih kesuwen, sing ngantri saken. Kenapa? Karena ndok kono iki srengenge sak gayuan, ya kan? Srengenge sak gayuan sampe dipanasin naudzubillah. Wong saiki sampean krasa panas apalagi meneh yaumal mahsyar. Akhirnya nanti lepas surga. Begitu juga ketika ada orang dipanggil naudzubillah min dzalik, dadak apa? Rapot salate elek, ya kan? Ira salat zuhure bijine 15, salat asar 17, ya kan? Elek-elek kabeh bijine. Nih, gak lulus salate. Ya wis, kesuwen lebokno neraka. Apa jare malaikat? Ya Allah, BE posone apik. BE ibadah lainnya bagus, jelas elek, ya kan? Percuma kok usah diperiksa. Langsung kesuwen lebokno neraka. Oleh apa? Sudah jelas dalam Al-Quran disebutkan innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa sesungguhnya sholat yang sempurna syarat rukunnya, sholat yang ada khusyuknya itu pasti akan mencegah perbuatan keji dan mungkar, ya kan? Nek wong sholatnya gena pasti gak gelem nglakoni maksiat, gak gelem membuli kanca-kancane. Kenapa? Karena kancane iki makhluke Gusti Allah. Dadak sampean lapor nak Gusti Allah. Allahu Akbar ini kan lapor sampean dalam sholat. Ya Allah, aku mau kapok kon mari ngantemi arek, kurang ajar aku melaku dadak diblayer. Tak antemi kapok. Sampean ngerti arek iki sapa? Arek iki makhluke Gusti Allah. Dadak sampean lapor nak Allah bahwa mari ngantemi makhluke. Maron njaluk ya Allah, kula kena dhuwit sing kathah. Cek enake kon iki. Makhlukku kon antemi, kon saiki njaluk dhuwit, nang aku kon njaluk rezeki, nang aku cek kurang ajari. Nah, makanya jangan sampai meninggalkan sholat, dan sholatlah selalu berjamaah dengan melakukan segala macam syarat dan rukunnya ini. Wa afdhalul adzkari ba'dal Qur'an, dan sebaik-baik zikir selain membaca Al-Qur'an, jadi yang paling utama adalah membaca Qur'an, iku la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah membaca la ilaha illallah. Karena disebutkan dalam hadis, man qala la ilaha illallah, sapa wong sing iso ngomong la ilaha illallah, tapi tidak hanya ngomong dan menjaga agar la ilaha illallah itu terus menerus ada dalam hatinya. Dipraktekno, gak terus la ilaha illallah sepisan ndok cangkem, tapi tangane gak la ilaha illallah. Tangane gak ngakoni nek Gusti Allah iku selalu mengawasi. Makanya tangannya maksiat, meripate gak ngakoni nek Gusti Allah selalu mengawasi, makanya meripate ya maksiat itu bukan termasuk itu. Nek wong iso ngucap la ilaha illallah dan jaga la ilaha illallah itu terus di hati, maka ya dakhalal jannah, pasti masuk surga. Kenapa? Pasti kelakuannya gena, sebab la ilaha illallah selalu di dalam hati. Nggih kados Sayyidina Suraqah mau gak butuh dikai emas, gelang emas dari lambang kemaharajaan Kisra iku mau siwaru Kisra. Kenapa? Karena saya sudah punya Allah dan Rasul nang jero ati, gak kanggo kabeh. Wa maknaha utawi maknane la ilaha illallah iku la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tiada Tuhan yang patut disembah secara benar kecuali Gusti Allah. Tuhan-Tuhan yang lain itu adalah Tuhan yang hoak, yang palsu. Hanya Allah saja yang layak saya sembah. Nah, jika kita bisa menjaga la ilaha illallah ini, dan harus, ya kan, dan harus tidak hanya sekali tok syahadat terus mari ngono gak dilakoni. Ini harus dilakoni sak atine, sak cangkeme, sak tangane, sak sikile, sak mripate. Insyaallah kita semua akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Allahumma amin. Mari kita akhiri pengajian pada kesempatan kali ini dengan membaca doa
bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ya Hannanu ya Mannan ya dzal judi wal ihsan, tsabbit qulubana 'alal iman narju 'afwa wal ghufran waj'alna min utaqa'i syahri Ramadan waj'alna min utaqa'i syahri Ramadan waj'alna min utaqa'i syahri Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Surahil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.